Oke guys, ya baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Ya, hari ini gua mau bahas saham IATA. Ya, MNC Energy Investment ini request ya. Request ya. eh Ya, perusahaan ini bergerak di bidang penerbangan komersial, layanan transportasi udara ya. Heeh. Dan kalau nggak salah dia mulai pindah ganti nama atau gimana, gue nggak ngerti ya. Apa sekarang mulai tambang dia bergeraknya, gue kurang paham ya. Ini susunan pemegangan saham ya. PT Global Transport pegang 7%, Oxley PT Management 7%, dan masyarakat 80%. Nah, ini terlalu liquid ini sahamnya, 80% terlalu dipegang masyarakat tuh kurang bagus ya guys. Jadi nanti nggak jelas arah perusahaannya mau kemana gitu loh. Ya, terlalu besar nih porsi kepemilikan masyarakat ya. 84,99%. Tuh, yang ini hanya 14% hanya dimiliki oleh 2 PT ini ya. Atau perusahaan apa nih? Nah, gue pribadi ya guys, gue bukannya mau menjelek-jelekan atau apa. Segala sesuatu yang berbau nih, ini yang lu 3 huruf ini lu lihat. Bukan gue menjelek-jelekan atau apa ya. Gue udah banyak baca laporan keuangan di perusahaan yang ada 3 huruf ini. Gue kasih tahu, mereka semua nggak pernah bagi dividen. Ya. Bahkan ketika perusahaannya untung besar seperti BMTR pun, dia juga tetap nggak bagi dividen. Jadi mau dia posisi untung atau rugi nggak pernah bagi dividen. Buat apa lu ada di situ? Dan sekarang gue tanya juga sama lu, buat apa lu ada di sini? Nah ini hati-hati guys ya, karena kan banyak tukang pom-pom itu ya, pom-pom di internet itu di YouTube. Mereka tuh nggak peduli lu mau masuk lubang juga biarin aja. Mereka akan ngepom-pom lu, wah ini adalah perusahaan energi yang sangat bagus, tambang lagi batu bara lagi naik semua kayak gini, bla 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 bla. Sehingga buat orang yang awam jadi ikut masuk. Nanti ketika dia masuk, ya memang ini lagi naik, ini kan lagi digoreng nih. Ya, karena batu bara nanti jeblos kayak gini, ini kan udah ada track recordnya nih, dia di sini jeblos tahu cepet-cepet kan. Nah, kalau gue guys, gue orangnya gue kasih tahu lu apa adanya aja. Menurut gue mencegah orang masuk lubang itu bagi gue tuh pahala ya. Bukan hanya mengarahkan orang ke arah cuan gitu, tapi mencegah orang masuk lubang itu ya menurut gue juga termasuk amal dan sedekah menurut gue ya. Biar dapat pahala gitu loh. Gue udah ingetin nih guys ya, tapi terserah lo mau coba-coba juga silakan. Semua yang ada 3 huruf ini, gue sehari lo hindarin. Nggak bagi bukan karena gue nggak ada sentimen khusus sama siapapun pemiliknya, nggak ada apapun ya dalam pribadi. Murni cuma karena memang data yang gue temukan, perusahaan yang kalau ada 3 huruf ini dia nggak pernah bagi dividen. Dan lu tahu, lu yang ngikutin YouTube gue, lu pasti tahu. Gue paling strict soal dividen. Selalu gue ngomong hindarin perusahaan yang nggak pernah bagi dividen. Karena dividen tuh nyawa. Lu nggak ada jauh beda. Kayak lu main kripto. Kalau lu ada di perusahaan yang nggak bagi dividen, begitu badai datang, langsung rontok berjemaah itu semua. Lu boleh cek IHSG crash. Ini 5 hari. Cek yang ARB berhari-hari itu siapa? Perusahaan yang nggak ada dividennya, yang nggak kuat. Nggak ada dividennya. Lu cek. ARB berhari-hari. Ya. Lu cek. Makanya gue bilang dividen itu nyawa. Nyawa terbukti. Ketika perusahaan yang ada dividen kita pegang, yang jelas ada dividennya. Harus 2 ya, jelas dan ada dividen. Kuat menghadapi crash. Ini dulu, kuat. Sedangkan yang nggak ada dividen tuh dia sama sekali ya akan crash terus. Kayak gitu. Jadi ya lu nggak ada bedanya kayak lo main crypto. Sekarang yang lagi heboh apa Terra Luna itu ya.
ya kan? Ya kayak gitu, sekali panik kan ke kripto, sekali panik kan begitu langsung hilang lenyap katanya 90% kan. Gue cuma bingung ya sama anak muda sekarang, seneng banget loh main kripto. Padahal tuh resikonya nggak jelas, resikonya tinggi banget dan potensi lu win juga kecil gitu loh, nggak jelas. Lu lebih lebih cepet boncosnya di situ. Karena dia naik-naik turunnya kan cuma berdasarkan isu kan. Yang sekarang kata Terra Luna hilang 90% atau gimana tuh. Wah, gue gak ngerti. Anak muda sekarang suka yang begitu-begitu ya. Ya jadi ini udah gue ingetin lo guys ya. Terserah lo mau percaya atau enggak omongan gue. Ya, yang jelas gue udah kasih tahu. Sekarang gue buka deh laporan keuangannya ya. Iya tak. Ya, 535 miliar ekuitas 2019. Lalu 497 miliar turun 7% ekuitasnya. Wow, udah nggak sehat nih ya. Udah nggak sehat, masih tanda tanya. 2021 turun lagi 181 miliar, minus 63%, makin nggak sehat nih. Ini makin habis perusahaannya nih, kelihatan. Dan 2021 kuartal 1 2022 minus 1,5 triliun, minus 939%, gila, minus. Ini kasusnya sama kayak perusahaan bumi nih minus ekuitasnya. Udah deh guys, gue udah bilang nih hancur laporan keuangannya di ekuitas ya, udah kayak gini hancur. Lu udah gue bilang lu jangan coba-coba lu gambling di sini. Hancur. Ya. Jangan hanya karena ada isu tambang lagi top semua ya batu bara, lu asal masuk juga jangan. Pilih yang jelas-jelas aja. Misalnya yang jelas-jelas nih di mata gue ITMG, ya, Hadro, apalagi PTBA, MBAP, MCOL, apalagi tuh, BSSR. Nah gitu-gitu aja lo masuk yang jelas, yang terbukti bagi dividen besar gitu loh. Ya lo ngapain sih wasting your time di tempat-tempat begini gitu loh. Ya yang juga intinya maaf ya, mungkin mau mainin duit lo doang. Ya istilah kasarnya kalau bilang mau ngerampok duit lo doang gitu loh. Dia nggak bagi dividen aja udah nggak beres itu. Ya. Jumlah saham beredar 11,4 miliar, maka book value-nya Rp47 ya, makanya dia cuma digocapan ya dulu ya. Book value-nya cuma segitu, 44, turun 16, dan sekarang minus. Minus 133. Jadi lembar lu itu RP1, lu pegang saham ini satu lembar guys, RP1 aja nggak ada. Minus malah lu, beda 133. Ini sama kayak bumi kasus itu. Udah deh guys, gue kalau kayak gini-gini gue nggak perlu lagi. Sebenarnya gini, gue kalau cara screening saham gue lihat dulu dia bagi dividennya. Kalau nggak ada dividen udah gue nggak mau lihat lagi. Karena bagus pun percuma kalau nggak bagi dividen. Apalagi tambah udah hancur gini gue lihat nih, udah lengkap. Ya di kuartal 2 2022 kalau dia ada peningkatan 10% atau minus 10% lah, gue nggak tega juga. Ya minus 136 lah book value-nya. Jadi udah gue kasih tau ya guys, lembar saham lo RP1 aja nggak ada itu. Ya harga rata-rata saham, nah ini gocap sejati nih ya bertahun ke tahun. Tahu-tahu ada naik kan nih 100,1, ini kan yang bikin lo udah deh guys, ini kan naik udah pasti ada aktornya kan gitu. Istilah kasa mafia lah ya, nggak tahu siapa mafianya, gue nggak tahu. Gini, ini kan dunia bursa efek, memang nggak semua saham dikuasai mafia gitu kan, tapi kan ada yang memang dikuasai mafia gitu. Yang ya lu meskipun dia kelihatan naik kayak puluhan persennya, lu jangan terpancing. Dia justru lagi mancing lu buat masuk gitu loh, biar nanti lu dihantam di atas, di pucuk gitu loh. Ya. Lu harus mulai selektif deh. Taruhin duit lu di mana, udah harus mulai selektif, kalau enggak lu hilang. Udah banyak kasus orang hilang puluhan juta di saham-saham begini, bahkan ratusan ya. Jangan coba-coba lu main yang kayak gini. Ya, sama apalagi bumi itu, apalagi. Ini gue lihat ini termasuk nih. Apalagi tuh ya. Maaf ya, BRMS tuh yang gue nggak saranin lu masuk di situ. Terserah, tapi lu kalau nggak percaya silakan. Gue
Gue cuma ngomong seapa adanya di mata gue yang pernah gue lihat laporan keuangannya ya. Kalau nggak bagi dividen lo cabut. Murni karena mereka memang nggak bagi dividen. Tapi memang dalamannya juga gue lihat hancur banget. Udah. Ya PBV ya segini lah 1,07. Total naik 3,15. Mana itu tadi? Ini IPS 0 gue lupa. Sorry ini dari yang kemarin. Nggak ada IPS-nya. Sebenarnya sih. Gue lihat PBV dulu. Iya 3,15 dan ini 2022 jadi 1,13 ya. Minus. PBV-nya. Ya harga prediksi ya 144 lah. Ya ini juga kan karena lagi digoreng kan. Labanya 8,5 minus. Ini rugi 8,5 miliar, rugi 12 miliar, rugi 18 miliar dan ini tahu-tahu untung 116 miliar ya. Nah ini memang dia lagi untung. Ya. Lagi untung, tahu-tahu untung gede ya. Tapi lo tahu dengan ekuitas minus begitu, berarti kita tahu hutang nih perusahaan gede banget. Gua kasih tahu aja. Kalau dia untung gini juga habis buat bayar utang. Akan dibagi ke lo. Dan track record perusahaan dengan 3 huruf tadi udah gue bilang, untung besar pun naik dia nggak bagi lu dividen. Yang gue lihat di BMTR juga begitu. Ya jadi lu hindarin. Terserah lo mau percaya apa enggak. Lu gak usah deh. Wasting your time in here. Ya. Ini memang lagi untung gede, lebih besar dari sebelumnya ya. Gede banget sih enggak. Nah. ROE 7%, yang minus 7%-an, 14 ya. Ya, dia punya IPS sekarang 10 ya. Kalau dia seumpama, ini IPS-nya dia 10 nih. Nih. Seumpama kali 4 dapat IPS 40 lah. Kalau dia 40, memang nih ROE-nya lagi gede. Tapi percaya deh, dia nggak bakal bagi lu dividen, track record-nya. Ya. Ini dia punya IPS 10, nanti juga dia pakai buat ya entah yang lain-lain, nggak tahu lenyap kemana lah, bayar utang lah, apalah, kayak gitu. Ya ini memang per lagi yang sangat bagus nih, pernya 6, kali 4, 24%, pernya memang lagi sangat meningkat tajam guys, gue akuin labanya, tapi seperti yang tadi gue udah bilang, dia ini ekuitasnya minus, berarti utangnya banyak banget, pasti habis buat bayar utang, ya. Ini nggak bakal tersisa buat lo. Dan track record perusahaan yang berbau 3 huruf itu memang meskipun dia untung besar dia juga nggak bagi. Jadi lo jangan waste your time in here. Ya, jadi gue udah kasih tau, gue simpulin ekuitas minus parah, berarti utangnya gede banget. Segala macem. Ya harga saham lo sebenarnya minus. Itu aja minus dan memang laba lagi gede ya. Tapi yang tadi gue bilang itu juga dia nggak bakal bagi lo. That's it. Ya, oke guys, semoga video ini bermanfaat buat lo ya. Oke, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena datang nggak bisa bohong.